Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang kedua ya, kelanjutan dari video pada pertemuan yang pertama. Kenapa Bapak jadikan dua? Karena waktunya sangat panjang. Jadinya untuk meringkas waktu ya terpaksa Bapak jadikan dua. Materi pertemuan yang kedua, pertama untuk materi video kedua yaitu bentuk akar. Bentuk akar adalah bilangan-bilangan di bawah akar yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Jadi bilangan irasional itu bilangan yang kalau diakarkan bentuknya itu 0, berapa, misalkan 0,12345, tidak bertemu hasilnya, masih sampai tak hingga gitu loh. Komanya itu masih jalan terus, enggak berhenti. Contoh bilangannya itu adalah akar kuadrat dari 3, akar kuadrat dari 5, akar 8 gitu ya. Tapi kalau misalkan akar 9, dia masih bentuk akar enggak Pak? Tidak. Karena akar 9 hasilnya adalah 3. Dia bilangan asli, bukan bilangan irasional. Kemudian akar 17, bilangan rasional, maaf, bentuk akar enggak Pak? Bentuk akar, karena dia tidak bisa sederhanakan. Dan kalau misalkan dibuat ke dalam desimal, dia akan berapa itu? Berapa itu? 4, berapa terus gitu ya. Bisa dipahami ya. Dan sifat-sifat bentuk akar itu ada yang pertama, misalkan bentuk akar kuadrat dari A kali B, maka bisa diurai menjadi akar A kalikan akar B. Contohnya misalkan akar 6. Kalau akar 6 ini mau kita urai, atau lebih mudahnya jangan akar 6, paling enak akar 27. Kalau mau kita urai atau kita sederhanakan berdasarkan sifat nomor 1, ini bisa kita urai menjadi akar 9 kali 3. Kemudian akar 9 kali 3 kita urai berdasarkan sifat yang pertama menjadi akar 9 kalikan akar 3. Akar 9 itu sendiri adalah 3. Akar 3 sudah dalam bentuk akar, tidak bisa sederhanakan lagi, tetap akar 3, maka hasilnya adalah 3 akar 3. Sedangkan untuk sifat yang kedua itu adalah bila ada pecahan diakarkan, maka akan menjadi pembilangnya diakarkan, penyebut juga diakarkan gitu ya. Misalkan akar setengah, maka menjadi akar 1 dibagi akar 2. Berapa ini? Akar 1, 1, akar 2 ya akar 2, kan jadinya ini. Kemudian baru nantinya akan kita rasionalkan. Rasional itu apa sih? Menghilangkan bentuk akar yang ada di penyebut. Jadi akar 1 per akar 2 kita kalikan dengan bilangan atau bentuk akar yang ada di penyebut, maka kalikan akar 2, atas kalikan akar 2, bawah juga kalikan akar 2, supaya tidak merubah nilai. 1 kalikan akar 2 dia tetap akar 2, akar 2 kalikan akar 2 hasilnya sama dengan 2, maka menjadi akar, hasilnya adalah akar 2 per 2. Ini adalah yang benar, atau bisa ditulis dalam bentuk lain, berarti 1/2 akar 2 gitu ya. Maaf nggak kurang jelas, nanti silahkan dicoba videonya, ditonton berulang. Kalau misalkan belum paham silahkan ditanyakan ke Bapak ya. Yang ketiga, jika ada akar A atau bentuk akar dikalikan dengan operasi bentuk akar lainnya, dia bisa diubah menjadi nih, akar A kalikan akar B plus minus akar C. Plus minus itu maksudnya operasinya bisa penjumlahan bisa pengurangan, berarti tinggal kalikan ke dalam. Akar A kalikan akar B ditambah plus minus akar A kalikan akar C, maka menjadi akar A kalikan B plus minus akar A kalikan C gitu ya. Nah, yang keempat, bentuk akarnya sama,
Hanya saja angka yang mengikuti bentuk akar ini berbeda. M akar A di plus minus N akar A. Maka yang sama bisa kita keluarkan. Yang beda kita operasikan. M plus minus N kalikan akar A. Ininya dikeluarkan gitu aja ya. Kemudian sampai mana tadi? Nah, ini ya. Yang kelima adalah bentuk akarnya yang berbeda. M akar A plus minus M akar B. Karena ininya sama, bisa dikeluarkan menjadi M kali akar A plus minus akar B. Sedangkan yang keenam tadi ya, akar A kalikan akar A itu sama. Berdasarkan sifat yang pertama adalah akar A kalikan akar A. Maaf, bentar. Maka menjadi akar dari A pangkat 2. Akar kuadrat dari A pangkat 2 itu adalah sama dengan bisa ditulis menjadi A pangkat 2 per 2 diubah menjadi A pangkat 1 sama dengan A. Nah, kayak gitu. Sifat yang ketujuh adalah jika akar dari akar N dari A pangkat M itu sama aja kayak gini. Misalkan ada betul saja ya, A pangkat M akarnya in N. Kalau tidak ditulis, pasti yang digunakan adalah pangkat 2. Nah, bentar. Nah, kalau kayak gini itu artinya adalah bisa ditulis A, bentuk akar ini bisa kita tulis menjadi A pangkat 1. Ini kan pangkat 1. Kalau ini yang ini tidak ditulis itu artinya akarnya adalah akar kuadrat, maka 1 per 2. Jadi bentuk akar ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat itu sama dengan A pangkat setengah. Kalau kayak gini, akar dari A pangkat 3, maka jika kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, akarnya kan kuadrat, maka menjadi A pangkat 3 per 2. Kalau kuadrat tidak ditulis ya, jadi angka 2 di sini tidak ditulis. Tapi berbeda jika dia selain angka 2. Misalkan akar 3 dari A pangkat T itu sama dengan, nah berarti A pangkat T dibagi akar 3. Jadi penyebut sebagai akar. Bisa ditangkap ya. Contoh lain misalkan 2 pangkat 2 akar 5. Jika diubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 2 per 5 kayak gitu. Nah, sama berarti sudah menjawab sifat yang ke-8 ya. Contoh. Ini sederhanakan. Nah, kayak gini. Akar 40 adalah akar kuadrat dari 48 sama dengan akar 48 kita bisa ubah salah satunya ke dalam bilangan berpangkat. Pangkat 2 yang satu adalah bilangan terserah. Yang penting kalau bisa bilangan berpangkat paling besar. Berarti kan bisa 4 kalikan 12. Boleh enggak apa-apa, tapi 12 kan masih bisa sederhanakan. Paling enak ya 16 kali 3. 16-nya nanti 16 kali 3 berarti akar kuadrat dari 16 kali 3 berarti bisa kita urai ini. Akar kuadrat dari 16 kali 3 bisa kita urai menjadi akar 16 kalikan akar 3. Maka akar 16 4 akar 3. 16 ini kita ambil bilangan kuadrat terbesar. Jangan 4. Kalau 4 masih kecil. Kalau 4 kan berarti akar 4 kalikan 12. 12 masih bisa sederhanakan. Jangan, maka gunakan yang 16. Itu ya.
Yang bawah itu ada lagi, itu ada proses berdasarkan sifat-sifat. Nanti silakan dipelajari sendiri ya. Bapak lanjutkan. Nah, ini ada soal latihan. Sederhanakan yang A, B, C. Silakan dikerjakan. Ada 3 soal itu silakan dikerjakan. Prosesnya, perintahnya sederhanakan. Bilangan berpangkatnya. Kemudian ini ada soal lagi 1 sampai 10. Silakan dikerjakan hanya nomor 1 sampai 4. Yang lainnya boleh dikerjakan, boleh tidak. Sunnah. Kalau yang 1 sampai 4 hukumnya wajib dan dikumpulkan. Jadi ada 7 soal yang wajib dikumpulkan, yang lain sunnah. Sedangkan yang terakhir ini juga ada soal 1 sampai 10, silakan dikerjakan tetapi tidak dikumpulkan. Maksudnya Bapak apa? Yang tidak dikumpulkan silakan digunakan untuk latihan mandiri, supaya nanti ada variasi bentuk soal yang lainnya. Untuk yang wajib dikerjakan akan Bapak nilai. Tugasnya dikumpulkan pada folder file yang sudah Bapak siapkan. Nanti silakan hasil kalian mengerjakan dibuat di foto boleh, tapi di foto nanti terlalu dibuat PDF boleh. Kalau foto ya silakan tugasnya dikerjakan di foto, ada namanya, ada nomor absennya, dan kelasnya di buku tersebut. Lalu buku tersebut silakan difoto, dikumpulkan di file yang sudah Bapak siapkan. Filenya ini. Nah, mana tadi? Nah, di dalam file ini, di dalam sini nanti ada folder untuk pengumpulan tugas. Nanti silakan kumpulkan di situ. Kalian boleh dibuat folder, boleh kalau misalkan filenya lebih dari 1 buat folder. Yang penting foldernya ada kasih nama. Buat folder nanti ini caranya. Nah, itu buat folder. Atau enggak, kalau enggak nanti bentuknya hanya 1 file. Kalau beberapa file silakan buat folder. File kalian masukkan ke dalam folder tersebut. Jangan lupa foldernya dikasih nama lengkap ya. Itu dari Bapak, terima kasih. Selamat belajar, jangan lupa soalnya dikerjakan buat latihan di rumah, jangan dianggap beban. Insya Allah kalau kalian berusaha dengan baik, nilainya juga akan baik, masa depan juga akan cerah. Hidup ada 3 prinsip, ikhtiar, doa, tawakal. Tanpa ada ikhtiar tidak akan ada keberhasilan. Tanpa ada doa, kita hidup sebagai apa? Hasilnya kita tawakali. Sebagai insan dari makhluk Tuhan, kita wajib tawakal. Apapun hasilnya yang nantinya akan kita peroleh, ya kita harus menerimanya. Seperti itu. Jadi prinsipnya jangan lupa ikhtiar, jangan lupa berdoa, jangan lupa setelah itu apapun hasilnya tawakal. Selamat beraktivitas kembali. Salam apa ya? Wah, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.